Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dan berkumpul pada kegiatan online pada hari ini untuk membahas mengenai prosedur ujian tugas akhir. Terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman mahasiswa dan juga untuk Pak Heri selaku dosen Prodi S1 Teknik Mesin dan juga dosen-dosen lainnya yang nanti akan segera bergabung. Di sini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sosialisasi mengenai apa saja syarat-syarat ujian tugas akhir. Terkhusus sosialisasi ini saya tujukan untuk mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan tugas akhir ataupun yang dalam waktu 1 atau 2 semester ke depan akan mengambil tugas akhir, yaitu angkatan 2018 dan angkatan 2019. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan seksama, dicatat apa yang perlu dicatat, dan ditanyakan nanti jika ada yang masih kurang jelas. Dan saya himbau sekali lagi, mohon untuk diinformasikan ke teman-temannya yang belum join, untuk segera join, dikarenakan nantinya agar tidak tertinggal informasi, sehingga pada saat pelaksanaan ujian tugas, pelaksanaan tugas akhirnya, tidak ada lagi ketinggalan informasi ataupun tidak tahu tentang informasi yang akan saya sampaikan. Oke. Pertemuan kita pada hari ini 25 November, insya Allah berjalan 2 jam. Jika lebih cepat nanti tidak apa-apa, ataupun kemungkinan tidak akan lebih dari jam 12 untuk waktu selesainya. Kita laksanakan dengan Zoom meeting. Yang pertama saya akan memberikan sedikit revisi untuk alur pelaksanaan tugas akhir. Nah, di sini ada alur pelaksanaan tugas akhir yang sebelumnya itu di panduan tugas akhir yang di buku panduan tugas akhir Prodi itu sudah ada alurnya. Jadi untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan buku panduannya, di sini ada alur tugas akhir, tapi di sini sedikit lebih banyak ya, sehingga di sini kami tim dosen itu merevisi dan ada beberapa kegiatan yang dihapus atau digantikan seperti itu. Jadi yang flowchart atau alur yang ada di buku panduan ini kami revisi. Seperti itu. Untuk revisi yang terbaru akan saya jelaskan. Di sini sudah nampak alurnya. Jadi ini untuk pelaksanaan tugas akhir untuk semuanya, mohon diperhatikan. Yang pertama, syarat untuk mendaftar tugas akhir atau seminar proposal tugas akhir, yaitu mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 110 SKS. Lulus berarti nilai mata kuliahnya itu minimal untuk MKDU minimal B, dan untuk mata kuliah prodi minimal C. Ya, dia telah lulus 110 SKS. Jadi 110 SKS ini sudah lulus, tidak ada lagi nilai yang E. Lalu telah mengambil mata kuliah metode penelitian dan statistik. Jadi ada mata kuliah wajib prodi itu metode penelitian dan statistik. Kalau di kurikulum itu mata kuliah semester 7. Namun sudah bisa juga diambil oleh mahasiswa yang semester 5. Pada saat ini contohnya itu udah ada mahasiswa semester 5 dan semester 7 yang mengambil mata kuliah metode penelitian. Yang ketiga, telah menempuh PKN atau praktek kerja nyata, sudah melaksanakan atau menjalankan PKN. Yang keempat, telah menempuh mata kuliah keahlian yang menunjang tugas akhir minimal 2 mata kuliah keahlian dari bidang yang dipilih. Jadi di situ ada bidang peminatan, ada bidang desain dan teknologi manufaktur, ada alat berat, ada konversi energi, dan ada material. Jadi itu minimal sudah ada 2 mata kuliah pilihan yang serumpun seperti itu. Lalu setelah ini semua persyaratannya dimiliki, mahasiswa bisa menentukan topik dan konsultasi dengan calon dosen pembimbing atau dengan dosen pembimbing akademiknya. Baiknya topiknya seperti apa, judulnya seperti apa. Lalu kalau sudah dapat, dilanjutkan ke proposal dengan mendaftar ke prodi, ke Prodi S1 Teknik Mesin, dilengkapi administrasinya untuk proposal, dan juga nantinya akan diseminarkan, ujian lulus seminar proposal seperti itu. Kalau ada revisi, maka
kembali lagi bimbingan dengan dosen, lalu kalau tidak ada proposalnya lulus, maka lanjut mengerjakan tugas akhir, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya, setelah pengumpulan dan pengolahan data, di sini ada kegiatan latihan seminar hasil tugas akhir. Lalu nanti setelah latihan seminar hasil tugas akhir ini sifatnya adalah semi formal seperti itu. Jadi di sini nanti ada setelah melakukan semuanya selesai tugas akhirnya udah sampai bab kesimpulan, nanti akan ada seminar hasil, tapi itu bentuknya latihan seminar. Bagaimana sih nanti pada saat sidang seperti itu mahasiswa menyampaikan atau memaparkan hasil dari penelitiannya, hasil dari pengolahan datanya seperti itu. Jadi di sini sifatnya tidak diuji, tapi hanya latihan seminar hasil tugas akhir. Nanti di situ dosen dan tim penguji akan melihat tugas akhirnya itu apakah sudah baik gitu ya, mulai dari penulisan, struktur penulisannya, lalu PPT-nya apakah sudah siap dengan baik, seperti itu. Namun, jika mahasiswa sangat keberatan, ataupun dosen pembimbingnya juga keberatan, itu bisa disampaikan kepada Kaprodi, bahwa tidak bersedia untuk melakukan seminar hasil tugas akhir, dan boleh langsung ke sidang tugas akhir. Namun, dengan catatan konsekuensinya pada saat sidang nanti misalnya, mahasiswa tidak terlalu siap atau masih ada kekurangan seperti itu dan masih banyak kekurangan, itu mohon tidak memprotes atau tidak kecewa seperti itu, karena tadi latihan seminarnya ditiadakan seperti itu. Jadi latihan seminar hasil tugas akhir ini sifatnya semi formal bagi mahasiswa atau dosen pembimbing yang sangat tidak setuju atau keberatan gitu untuk melaksanakan seminar ini. Tidak apa-apa, bisa langsung dikonfirmasi ke Kaprodi, ke saya, ke Kaprodi Teknik Mesin ya. Jadi bisa disampaikan bahwa tidak menginginkan seminar hasil tugas akhir. Lalu di sini ada pengecekan verifikasi nilai MKDU minimal B. Apa saja nilai MKDU? Itu mata kuliah dasar umum yang mahasiswa sudah ambil di semester 1 sampai semester 2. Ada misalnya kemuhammadiyahan, al-Islam dan kemuhammadiyahan, lalu ada akhlak dan muamalah seperti itu ya. Lalu ada bahasa Inggris, ada pemrograman komputer seperti itu termasuk MKDU, itu minimal B. Jika nilainya C itu tidak bisa, jadi harus minimal B. Nilai life skill minimal B, dan nilai mata kuliah prodi minimal D untuk 2 mata kuliah, maksimal 2 mata kuliah yang boleh nilainya D. Kalau ada 3 mata kuliah berarti tidak boleh. Nah, jadi yang ketiga ini wajib. Jadi jika sudah seminar hasil, misalnya udah latihan seminar hasil, lalu laporannya sudah jadi sampai bab kesimpulan, siap maju sidang. Namun nilai MKDU-nya itu ada yang C atau life skill-nya itu di bawah B, dan masih ada mata kuliah prodi yang nilainya E atau D, seperti itu, maka mahasiswa tidak bisa ujian sidang. Nah, jadi di sini kenapa saya meminta yang angkatan 2017 itu hadir, agar nanti tidak ada miskomunikasi. Kenapa kok saya tidak bisa ujian sidang? Seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan baik bagi yang masih mau siap-siap tugas akhir, dicek kembali. Jika nilai MKDU, life skill, dan mata kuliah prodinya belum memenuhi syarat, harus diperbaiki dulu. Karena walaupun nanti dipaksa tugas akhir, tidak bisa ujian sidang. Siapa yang menentukan bisa atau tidak ujian sidang ini adalah BAA atau bagian akademik UMKT, bukan dari prodi. Nanti prodi hanya membikinkan verifikasi bayangan seperti itu ya. Sepertinya kira-kira mahasiswa A bisa lanjut sidang atau tidak, seperti itu. Tapi lebih jelasnya nanti akan dikeluarkan oleh BAA, apakah bisa ujian sidang atau tidak, seperti itu. Jadi mohon mahasiswa 2019, 2018 dicek baik-baik untuk nilai MKDU, life skill, dan mata kuliah prodinya. Jika MKDU-nya masih di bawah B atau nilainya masih C, segera diperbaiki di semester depan, berarti lulusnya akan mundur, tidak bisa 4 tahun. Life skill-nya seperti itu juga.
Jika masih kurang sertifikat-sertifikatnya seperti mentoring, menghafal, seperti itu silahkan dilengkapi, diikuti ujian-ujiannya sehingga nanti life skill-nya minimal B. Seperti itu. Ini untuk alurnya. Jadi ujian sidang ini yang menentukan adalah dari verifikasi BAA, yaitu dari verifikasi nilai ini tadi. Kemarin saya sudah menginfokan untuk mengisi formulir registrasi. Di situ ada saya minta upload ini apa namanya? Sebentar. Saya minta upload transkrip, tapi tidak ada yang mengisi. Nah, kenapa saya minta upload transkrip? Karena saya mau melihat siapa saja yang nanti siap untuk tugas akhir ataupun yang belum siap, seperti itu. Ini adalah registrasi sosialisasi yang kemarin yang saya informasikan, tapi tidak ada yang mengisi. Yang mengisi hanya ada 2 orang, seperti itu, ya, Mas, hanya ada 2 orang yang mengisi, yang lainnya tidak mengisi. Jadi nanti mohon dicek masing-masing apakah saya ini layak untuk mengajukan tugas akhir atau tidak. Jadi nanti pada saat pengambilan KRS untuk angkatan 2018 tidak bertanya-tanya lagi, Ibu apakah saya bisa mengambil tugas akhir atau tidak, seperti itu. Jadi dicek dulu apakah nilai MKDU dan life skill-nya sudah memenuhi syarat, seperti itu. Begitu juga untuk yang angkatan baru, angkatan maba, kenapa saya undang juga di hari ini, itu kan maba pada saat sekarang itu lagi melaksanakan MKDU dan lagi melaksanakan seperti mentoring, menghafal Al-Quran, lalu ada kegiatan maba kemarin, itu semua sertifikatnya harus dikumpulkan dan diikuti dengan sungguh-sungguh untuk semua mata kuliah MKDU, mentoring, membaca Al-Quran, menghafal surah, seperti itu, mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti hasilnya baik, tidak perlu mengulang di semester depan, sehingga nanti kita bisa lulus tepat waktu, seperti itu. Jadi dari yang maba ya, dari maba mohon diperhatikan untuk MKDU-nya, masuk terus, karena MKDU itu absensi sangat sakral. Jika mahasiswa tidak masuk 4 kali pertemuan, sudah dianggap gugur. Nilainya sudah langsung D atau E. Jadi mohon dari maba sekarang, mumpung masih semester 1, diperhatikan untuk nilai MKDU dan life skill-nya. Ini untuk flowchart-nya ya. Jadi nanti untuk yang saat ini sedang tugas akhir, belum tentu pada saat kalian nanti laporannya selesai, penelitiannya selesai, pengolahan data selesai, tapi belum bisa maju ke sidang PA. Dikarenakan masih ada nilai MKDU yang kurang, masih ada nilai life skill yang kurang, masih ada nilai mata kuliah prodi yang kurang. Lalu bagaimana untuk pembayarannya? Untuk pembayarannya yang berarti TA ini harus diambil kembali semester depan. Yang semester ini gagal sidang, itu semester depan TA-nya harus diambil lagi, berarti yang harus dibayar hanya biaya SKS-nya saja, sebesar 500.000. Kalau biaya tugas akhir yang 2.300.000 itu 1 kali saja dibayar. Seperti itu ya. Jadi misalnya semester ini kan sudah ngambil TA, tapi ternyata gagal sidang, sidangnya di semester depan. Jadi semester depan mengambil lagi TA, membayar lagi 500.000. Seperti itu untuk biayanya. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah untuk persyaratan tugas akhir ini ada di buku panduan akademik. Jadi kemarin saya sudah mengirimkan buku panduan akademik, mohon untuk dibaca. Siapa adakah yang sudah membaca atau belum dibuka? Di sini ada panduan akademik di halaman 41 untuk yang skripsi. Munculkan sebentar. Saya baca satu-satu kalau ada yang belum baca atau belum paham. Jadi peraturan-peraturan tersebut bukan prodi mengada-ngada peraturan, tapi kita mengikuti peraturan akademik. Seperti itu ya. Nih, skripsi atau tugas akhir.
Syarat untuk jenjang S1 telah menempuh minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2,25. Jadi kalau IPK-nya di bawah 2,25 juga tidak bisa mengajukan tugas akhir, termasuk mata kuliah metodologi penelitian atau mata kuliah prasyarat lain. Jadi tadi kalau di tempat kita metodologi penelitian dan statistik, mahasiswa sudah harus mengambil mata kuliah tersebut. Lalu terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu mahasiswa dan KRS atau bukti lain yang relevan. Selanjutnya pengajuan skripsi atau TA. Di sini skripsi itu terdiri dari 1 orang ketua peneliti yaitu dosennya, 2-5 orang anggota mahasiswa. Ini nanti akan diinformasikan oleh dosen pembimbing masing-masing. Lalu ini syarat ujian sidangnya. Mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah menyelesaikan mata kuliah teori minimal 136 SKS dengan IPK minimal 2,25. Lalu di sini masing-masing program studi boleh menentukan lebih dari itu. Jadi ini adalah standar dari UMKT. Prodi boleh membuat ketentuan tambahan seperti itu. Lalu mahasiswa dan dosen pembimbing mendaftar ke prodi dengan menyerahkan naskah publikasi sebanyak 2 eksemplar dan dilampiri surat keterangan dari pembimbing yang menerangkan bahwa naskah publikasi siap diuji, formulir terkait disediakan program studi. Jadi formulir untuk pengajuan ujian sidang dan segala halnya itu ada di prodi ya. Lalu ada pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar, transkrip nilai yang menyatakan telah lulus seluruh mata kuliah. Nilai D tidak boleh lebih dari 2 mata kuliah. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada nilai D lebih dari 2 mata kuliah. Surat keterangan telah melunasi seluruh biaya pendidikan dari bagian keuangan. Jadi segala tunggakan-tunggakan keuangannya bisa dicek di sikatnya. Kalau masih ada tunggakan keuangan dilunasi. Lalu surat keterangan bebas peminjaman inventaris kampus dari bagian umum, serta sertifikat TOEFL dengan nilai minimal yang disyaratkan oleh masing-masing prodi. Untuk prodi teknik itu 420 nilai TOEFL-nya. Jadi untuk mahasiswa yang semester ini mau lulus, dari sekarang sudah harus mengikuti tes TOEFL-nya. Misalnya nanti sekali belum lulus, ada kesempatan 4 kali masih untuk mengikuti tes TOEFL-nya. Seperti itu. Lalu nanti ditetapkan dosen penguji, lalu diserahkan ke LPPM. Selain itu, ada persyaratan plagiasi. Di sini, hasil tugas akhir dan naskah publikasi mahasiswa tidak boleh mengandung unsur plagiasi lebih dari 30%. Kenapa? Ini kemarin saya mengumumkan ada tentang plagiasi-plagiasi, ini adalah salah satu tujuannya. Biar kalian mulai dari sekarang itu belajar untuk menulis sendiri, tidak langsung copy paste dari Google ataupun buku. Karena nanti naskah publikasi kalian itu, naskah tugas akhir kalian akan dicek plagiasinya maksimal 30% yang masih diterima. Kalau plagiasinya nilainya 31%, berarti itu dikembalikan. Kalian harus memperbaiki kembali, seperti itu. Laporan penelitian, tugas akhir, dan artikel publikasi yang terbukti merupakan duplikasi dari penelitian orang lain akan dibatalkan dan wajib melakukan penelitian ulang. Nah, kalau dari sekarang sudah saya latih untuk tidak menjadi plagiat, insya Allah nanti kalian tidak ada ini seperti sampai melakukan penelitian ulang, seperti itu. Apabila tidak melakukan penelitian ulang, mahasiswa tersebut akan diserahkan ke komisi etik. Jadi jangan sampai kita masuk ke komisi etik, baik itu yang di UMKT ataupun nanti sampai yang di LLDT ataupun sampai ke Kemendikbud, seperti itu ya. Itu nanti bikin malu kita semua, baik mahasiswanya, keluarganya, prodinya, seperti itu. Nah, ini adalah persyaratan, jadi bisa dibaca kembali buku panduan akademik UMKT-nya, buku panduan tugas akhirnya, apa saja yang harus disiapkan dari sekarang. Itu tadi, kalau yang dari mahasiswa baru atau maba, mumpung masih semester 1, diperhatikan nilai MKDU dan
mentoring al-Islamnya, menghafal Al-Qur'annya, menghafal surah-surah pendeknya itu diperhatikan, jangan sampai mengulang, sehingga nanti pada saat siap tugas akhir tidak ada lagi PR-PR yang harus diselesaikan. Ini adalah buku panduan prodi, nanti bisa dibaca, sudah saya share juga. Lalu ada buku bimbingan TA yang saya perlu ingatkan, mohon untuk rajin menghadiri seminar PKN ataupun seminar hasil dari kakak tingkatnya. Karena itu saya minta itu dicatat di sini. Nah, jadi nanti ini akan saya ini mahasiswa bisa mengambil, seluruh mahasiswa bisa mengambil di prodi, lalu nanti setiap kegiatan seminar yang diikuti dicatat. Jadi minimal ada 5 kegiatan seminar yang diikuti untuk mendaftar tugas akhir, seperti itu ya. Di sini ada seminar PKN, seminar tugas akhir, dan juga seminar ilmiah lainnya. Jadi nanti dicatat setiap misalnya tanggal 20 Desember ikut seminar apa, pematerinya siapa, judulnya apa, seperti itu. Buktinya boleh paraf ataupun screenshot seperti itu. Ini nanti wajib diisi. Ini udah sosialisasi ini sudah saya berikan berkali-kali, bisa dicek di YouTube Prodi ya. Lalu selanjutnya ini tadi untuk panduan tugas akhir dan bimbingan tugas akhir. Ini adalah publikasi hasil penelitian tadi, karena yang diserahkan untuk ujian sidang itu selain laporan tugas akhir juga adalah bentuk papernya, bentuk yang nanti siap untuk dipublikasikan. Jadi untuk mahasiswa biasanya dipublikasi di jurnal UMKT itu BSR, dan juga kalau penelitiannya itu bagus nanti akan dipublikasikan di luar UMKT, baik itu jurnal nasional atau internasional. Dengan syarat itu tadi, plagiasinya tidak boleh lebih 30%. Jadi hati-hati untuk plagiasi ya. Seperti itu. Ini kemarin yang sudah saya share di grup. Nah, di sini saya membuat agak tinggi range-nya agar mahasiswa itu udah siap gitu ya dari awal gitu. Jadi untuk laporan praktek kerja nyata atau PKN, saya tentukan maksimal plagiasinya 30%. Untuk laporan tugas akhir itu 20%. Tadi kalau UMKT kan 30%. Nah, kita di sini bikin standarnya agak tinggi. Jadi biar berarti pada saat nanti mahasiswa teknik mesin nih, karena sudah kita cek plagiasinya di prodi 20%, berarti kan pasti lolos. Nanti di misal dicek lagi plagiasinya oleh tim perpustakaan atau tim LPPM. Jadi di sini saya mohon maaf jika ada mahasiswa ataupun dosen pembimbing yang tidak mau diplagiasi untuk laporan penelitiannya, bebas, tidak apa-apa, itu terserah mahasiswa, terserah dosen pembimbing. Tidak, misalnya, Ibu, laporan saya jangan diplagiasi, oke, saya tidak akan membantu mengecek plagiasinya. Tapi mohon maaf, jika nanti udah lulus nih, udah wisuda gitu ya, tinggal menunggu ijazah keluar, ternyata ijazahnya tidak bisa diambil dikarenakan papernya atau tugas akhirnya masih tingkat plagiasinya masih tinggi. Setelah dicek di Perpus atau LPPM, tingkat plagiasinya masih di atas 30%. Mohon maaf, jangan menghubungi saya. Jangan bertanya kepada saya, karena tadi sudah mahasiswa atau dosen itu tersendiri yang minta untuk tidak dicek plagiasi, seperti itu, nggih. Tapi kalau untuk mahasiswa bimbingan saya, insya Allah dari awal sudah saya selalu cek plagiasinya, sehingga nanti pada saat sudah ready untuk dipublish, itu sudah tidak ada lagi kendala mengenai plagiasi tersebut, seperti itu. Ini untuk plagiasi, jadi jika ada yang keberatan tidak ingin dilakukan cek plagiasi, menganggap itu hal yang tidak baik gitu ya dilakukan, atau saya melangkahi prosedur gitu, silahkan disampaikan ke saya untuk tidak dilakukan plagiasi. Namun di sini saya hanya membantu, jika dari awal saya sudah mengecek plagiasi, insya Allah nanti ke depannya tidak ada lagi PR mengenai plagiasi tersebut, seperti itu. Ini pilihan mahasiswa, mau yang penting wisuda atau lulus dengan bangga, dan habis wisuda punya ijazah bisa melamar kerja, atau hanya yang penting wisuda. Bu, saya yang penting wisuda, saya tidak dapat ijazah tidak apa-apa, karena orang tua saya adalah direktur di PT A, jadi saya kalau mau masuk tidak perlu tes, tidak perlu ijazah.
karena saya sudah punya usaha yang sudah jalan, jadi saya tidak perlu melamar, tidak perlu ijazah. It's okay, tidak apa-apa. Itu adalah it's up to you kalau bilang saya ya. Karena di sini peraturan UMKT, mahasiswa sudah wisuda, tapi ijazah belum diberikan. Ijazah itu diambil dengan syarat TA atau papernya sudah publish, sudah diterima. Nah, syaratnya apa? Salah satunya plagiasi tadi, isi dari laporan tadi. Kalau plagiasinya masih tinggi, paper tidak bisa publish, ijazah tidak bisa diambil. Seperti itu. Begitu juga untuk mahasiswa yang maksa, Bu, saya pokoknya harus ujian sidang, saya pokoknya harus terserahlah nilai saya mau C, mau E, yang penting saya wisuda. Oke, saya bisa itu. Kalau memang mau memaksa seperti itu, saya bilangkan ke BAA, Bapak, mahasiswa A, yang penting wisuda, Pak, tidak perlu ijazah, tidak apa-apa, silahkan disampaikan ke saya. Tapi jika ijazah tidak keluar, jangan lagi bertanya kepada saya, sampai orang tuanya bertanya kepada saya, kenapa ijazah tidak keluar. Seperti itu ya. Di sini saya ingatkan, karena di sini sudah pengalaman beberapa prodi teknik sipil, prodi manajemen, itu banyak mahasiswa yang akhirnya tidak bisa mengikuti tes CPNS, dikarenakan ijazah belum di tangan, dikarenakan mereka masih punya tunggakan. 50%-nya adalah tunggakan paper yang belum bisa terpublish dikarenakan masih harus diperbaiki, dikarenakan plagiasinya masih di atas 30%. Itu. Jadi saya harap nanti semoga teknik mesin tidak ada yang seperti itu. Setelah wisuda ya sudah wisuda, dapat ijazah, selesai. Jangan sampai hanya wisuda, ijazahnya terkunci di kampus seperti itu. Ijazahnya masih disegel di kampus, tidak bisa diambil. Seperti itu ya. Jadi ini pilihan kepada mahasiswa, itu it's up to you, mau hanya sekedar wisuda, mau lulus dengan bangga, tadi yang saya bilang, wisuda, bawa ijazah, kerja, seperti itu. Atau ya udah wisuda saja gitu. Kalau yang berniat hanya yang penting wisuda, bisa langsung ke saya. Ibu, saya mau mata kuliah kalkulus saya dapat A, sini saya ganti langsung A. Tapi nanti di luar itu saya tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya, karena di sini sudah berkali-kali saya informasikan seperti itu. Mungkin ini yang saya sampaikan. Jika kita buka forum diskusi, silahkan bagi yang mau bertanya lebih jelas seperti itu. Saya persilahkan jika ada yang mau bertanya lebih jelas. Atau di sini ada Pak Heri, mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Jadi di sini nanti ada Pak Heri, buat yang belum mengenal, Pak Heri ini nanti kita ada tim ya, ada tim mentor untuk publikasi, belajar bagaimana publikasi. Dan salah satu tim dosen pembimbingnya adalah Pak Heri. Kemarin saya sudah infokan, tapi sampai sekarang belum ada yang daftar. Jadi nanti bisa mendaftar itu. Nanti kita akan ada kelas bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara mereferensi yang baik gitu ya, menulis dari jurnal-jurnal, dari referensi buku-buku seperti itu. Nanti kita akan ada kelas tambahan seperti itu yang sifatnya berbentuk ekstrakurikuler, mungkin seperti itu. Nanti akan dibimbing oleh salah satunya Pak Heri. Nah, seperti itu. Jadi nanti mohon mahasiswa aktif sehingga nanti tidak ada lagi kekurangan-kekurangan yang sayang gitu, hanya kekurangan sepele seperti itu, tapi akhirnya kalian tidak bisa membawa ijazah pulang seperti itu. Ya, seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin dari Pak Heri mau menambahkan, saya persilahkan, atau mahasiswa mau bertanya, langsung saja open mic atau angkat tangan atau raise hand. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Sambil diisi untuk Google Form-nya, untuk absensi, saya sudah kirimkan di link chat ya. Silakan diisi. Lalu untuk mahasiswa, bagaimana dengan mahasiswa alih jenjang? Jadi nanti untuk mahasiswa alih jenjang, untuk terkait MKDU ataupun persyaratan life skill-nya, kemarin sudah saya tanyakan, mohon ditunggu informasi selanjutnya, nggih. Jadi nanti ada informasi langsung dari
bagian MKDU, apakah alih jenjang mengikuti prosedur reguler atau ada ketentuan khusus seperti itu. Nanti akan saya infokan langsung jika saya sudah mendapat jawaban dari MKDU-nya seperti itu. Dan juga di sini kami tidak melarang mahasiswa untuk lulus 7 semester. Jadi bagi mahasiswa yang sudah siap, maksudnya nilai MKDU-nya sudah baik, life skill-nya sudah lulus, seperti itu, pada saat nanti 7 semester, sudah semester ke-7 gitu ya, sudah melaksanakan TA, itu kami sangat bangga sekali gitu. Karena nanti itu bisa juga meningkatkan nilai prodi. Nah, jadi di sini contohnya, di sini angkatan 2018, itu insya Allah ada 2 orang yang akan siap lulus di 7 semester. Lalu nanti akan saya tawarkan untuk angkatan 2019, siapa-siapa saja yang siap untuk lulus 7 semester, nanti akan kami bimbing dari sekarang agar nanti bisa lulus lebih cepat daripada ketentuan gitu ya. Umumnya kan 4 tahun, jadi nanti ini 3,5 tahun seperti itu. Jadi ini adalah rundingan tim Fakultas Teknik. Jadi teknik sipil juga ada seperti itu. Nanti ada program lulus siapa gitu yang memang mumpuni, yang nilai-nilainya udah sesuai, itu akan kami bimbing untuk lulus 7 semester. Hal ini untuk meningkatkan nilai kelulusan prodi gitu, nilai kelulusan mahasiswa prodi dan fakultas dan juga universitas seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sekali lagi mengenai flowchart-nya atau mengenai syarat-syarat yang mungkin belum kurang jelas seperti itu, silakan ditanyakan. Jangan sampai nanti ada pertanyaan gitu ya, maksudnya masih bingung gitu di belakang seperti itu. Silakan ditanyakan. Oh, ada Pak Sigit juga. Saya baru lihat. Selamat datang Pak Sigit. Pak Sigit mungkin ada yang ditambahkan. Nanti juga Pak Sigit juga, walaupun Pak Sigit sedang sekolah gitu ya, sedang lanjut S3, nanti Pak Sigit dan Pak Heri insya Allah tetap bersedia untuk membantu teman-teman mahasiswa untuk melancarkan kegiatan tugas akhirnya seperti itu. Ada yang mau bertanya? Atau Pak Heri dan Pak Sigit ada yang mau disampaikan? Ya, saya lihat di sini. Boleh menyampaikan sedikit Bu Kak Prodi? Oke, Pak, silakan. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang sangat baik ini bisa bersilaturahim dengan para mahasiswa sekalian. Perkenalkan ya yang belum perkenalan, karena beberapa mungkin sudah kenal di kegiatan seminar proposal beberapa teman kalian yang sudah melakukan seminar proposal. Saya salah satu dosen ya di teknik mesin UMKT, sekarang sedang menempuh pendidikan juga, artinya kita sama-sama mahasiswa. Ya walaupun di kampus, di UMKT saya berkedudukan sebagai dosen, tapi sebagai personal kita sama-sama mahasiswa dan saat ini saya juga sedang menempuh di tahap akhir untuk penyelesaian. Jadi memang saya merasakan untuk menyelesaikan itu lebih susah daripada ini ya, membuat garis ending atau garis putus itu lebih susah ya dibandingkan kita mulai dari awal kemudian di pertengahan. Nanti kesulitan itu muncul di bagian akhir karena ya bebannya banyak itu ya, tadi yang dijelaskan ada seminar proposal, ada seminar hasil, ada eksperimen. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri dari S1, kemudian S2, kemudian sekarang sudah S3, jika kita mau menikmati, insya Allah nanti manfaatnya banyak gitu ya. Jadi peningkatan kemampuan kita, kemampuan soft skill kita, misalkan kemampuan kita berbicara, bagaimana Anda nanti menghadapi senior, bagaimana nanti Anda menghadapi para pimpinan, misalkan masuk ke perusahaan, bagaimana berinteraksi dengan beliau-beliau, bagaimana misalkan menulis email,
Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Bu Anis, walaupun saya tidak di UMKT, saya menghendaki jika ada mahasiswa yang menjadi bimbingan saya untuk menghubungi saya, itu sebagai salah satu contoh untuk melatih mahasiswa bagaimana untuk menghubungi, kalau di kampus ya dosennya secara resmi gitu ya, harusnya ada perkenalan di awal, kemudian isi, kemudian penutup misalkan seperti itu. Nah, itu juga yang saya lakukan di sini di sekolah saya gitu ya. Jadi tatkala saya mengirim email walaupun sederhana, tetap saya awalnya itu memberi hormat, kemudian isi, kemudian penutup. Artinya kita berlatih untuk memaksa diri kita, memposisikan bagaimana kita memposisikan diri sebagai ya katakanlah bawahan dulu itu ya. Walaupun nanti secara jenjang karir kita akan meningkat, tetapi saat nanti teman-teman sekalian mahasiswa yang ada di PMKT Teknik Mesin ini lulus, itu kan posisinya pasti akan ada di bawah dulu gitu ya. Jadi kalau ada bayangan tugasnya banyak, tahapannya banyak, ya kita harus menikmati karena memang saya sendiri juga mengalami itu. Saat ini juga saya sedang melakukan itu juga. Nah, artinya nanti silahkan teman-teman mahasiswa sekalian yang sudah berada di tahapan akhir, apapun kesulitannya ya, sampaikan itu kepada orang yang berkepentingan. Jadi kalau saya di sini itu kan ada pembimbing, nah kemudian ada juga kaprodi. Nah, karena di sekolah lanjut yang di S2 atau S3 itu kita berkepentingan kepada pembimbing, itu yang paling utama, kita harus membangun hubungan yang erat agar setiap persoalan bisa kita sampaikan, nanti dapat solusi. Jadi kan kalau kita mendapat masalah, yang terpenting itu bukan masalahnya itu kita urai, tapi bagaimana solusi itu kita dapatkan. Jadi jangan sampai ketika ada masalah, justru masalah itu kita rawat, jadi malah berlarut-larut, akhirnya nggak ada solusi. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, silahkan disampaikan. Gitu. Karena memang ya ada beberapa teman saya juga yang dulu yang di S1 ataupun S2, ketika ada masalah itu disimpan, grundel, dan di belakangnya tuh grundel itu bahasa Jawa ya. Jadi dia itu hanya menyimpan masalah itu sendiri dan hanya menyebar kasak-kusuk di kanan kiri. Akhirnya apa? Ya dia tidak bisa lulus. Akhirnya dia sendiri yang dirugikan. Padahal kalau dia mau ngomong gitu aja, pasti ada solusi. Dan biasanya ya di satu tempat itu pasti akan ada orang yang standarnya tinggi, ada standarnya sedang, ada standarnya yang minimal. Misalkan jika kita memang tidak bisa mencapai standar high standar ya, standar tinggi, ya setidaknya kita jangan sampai di bawah minimal standar gitu. Dalam segi tulisan atau seperti apa atau yang lainnya itu ya kita usahakan kita mencapai standar minimal. Nah, saya kembali mengingatkan ya untuk para mahasiswa sekalian yang ada di tahapan tingkat akhir, ini masa-masa kritis ya karena memang akan ada banyak kegiatan di situ dan jadwalnya berdekatan antara seminar proposal, seminar hasil, nanti ambil data, kemudian mengolah, dan juga jangan lupa kita semuanya, kita ini ya, saya sebagai mahasiswa tingkat lanjut maupun teman-teman yang ada di UMKT yang mahasiswa tingkat akhir, itu adalah pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Artinya apa? Pada saat Anda mengambil mata kuliah tugas akhir atau mengambil tahapan akhir dari pendidikan S1 ini, semua itu tanggung jawab Anda sendiri. Jadi misalkan pengerjaan tugas akhirnya molor, itu yang perlu dievaluasi adalah coba kita lihat diri kita sendiri. Ada hal apa yang kurang? Kalau misalkan ada masalah dengan aturan, silahkan datang kepada kaprodi. Kan Bu Anis juga tidak menutup diri. Misalkan beliau dimintai solusi, kan beliau tidak menolak. Beliau ketika diajak bicara juga pastinya akan menerima. Jadi kalau ada masalah, silahkan disampaikan kepada orang yang tepat, jangan kepada semua orang. Yang kedua, penyelesaian skripsi, penyelesaian tugas akhir, ataupun juga perkuliahan, itu adalah tanggung jawab pribadi dari
kalian, sedangkan pembimbing ataupun prodi itu sebagai pelayan untuk membimbing, untuk membantu, mempercepat. Sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Anis, kalau ada yang mau lulus kurang dari 4 tahun, bisa nanti kita fasilitasi, kita bantu, gitu ya. Dari pelatihan, dari pembimbingan, dari diskusi, nanti itu akan memfasilitasi mahasiswa yang memang punya keinginan untuk lulus lebih cepat. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, dan juga ini sekaligus mengingatkan diri saya sendiri yang ada di tahapan akhir, yang ingin menyelesaikan studinya, kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita, dan nanti misalkan ada sesuatu, sampaikan. Tatkala memang kita menghadapi kesulitan dan itu kesalahan kita, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Kita harus, kalau di dalam Islam, kita harus memuhasabah diri kita sendiri. Kita ingat bahwa semua itu tergantung dari apa yang kita usahakan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Bu Kaprodi dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri atas apa yang disampaikan. Insya Allah teman-teman mahasiswa dengar dan diikuti ya. Ini tadi saran-saran dari Pak Heri sangat bagus. Jadi kita memang harus banyak introspeksi diri gitu, misalnya ngelakuin kesalahan atau dan segala hal, dan saya terbuka gitu seperti kata Pak Heri. Kalau ada yang mau ditanyakan apa gitu langsung di WA ke saya, dan di WA-nya pun biasanya mungkin ada yang beberapa mahasiswa ibu nggak balas atau apa gitu ya, karena saya bingung mahasiswa ini tanya apa. Jadi kalau mau WA itu langsung saja poinnya. Jadi tadi seperti kata Pak Heri tuh, komunikasi itu ada tata caranya, ada sopan santunnya, seperti itu nggih. Jadi salam dulu, perkenalkan diri, maksud tujuannya itu apa. Jangan WA hanya Assalamualaikum, baru nanti menunggu saya jawab gitu. Salam, akhirnya kita coba balas-balasan loh. WA-nya tidak seperti itu, kalau itu kan sama temen gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya nanti mau ada yang ditanyakan, langsung tuh poinnya apa, perkenalkan poinnya apa, seperti itu apa yang ditanyakan. Atau bisa langsung menghubungi ke prodi, berkunjung ke prodi, seperti itu. Dan benar kata Pak Heri, kalau ada yang ditanya, ada yang grundel gitu ya, ada dalam hati ini kayaknya jengkel gitu, apa gitu tentang persyaratan atau peraturan, langsung dikonfirmasi ke dosennya, langsung dikonfirmasi ke saya. Jangan omongin kanan kiri sama temennya, ini kok prodi gini ya, kok prodi gini ya, seperti itu. Akhirnya kan hoax, akhirnya tuh muncul hoax seperti itu. Itulah yang kita hindari gitu ya, jangan sampai ada kabar-kabar burung yang kurang tepat seperti itu, yang nanti akhirnya malah memecah kita semua. Begitu, seperti itu. Begitu juga untuk mahasiswa tugas akhir, mohon untuk rajin bimbingan, karena masalah-masalah itu insya Allah dosen udah pernah melewati, udah pernah melalui. Jadi jika ada problem gitu, mungkin lagi nggak semangat nih Bu, Pak, gimana ya gitu kan, dosen udah pernah merasakan itu, jadi dikompromikan, didiskusikan gitu dengan dosennya. Siapa tahu nanti dosennya punya ide-ide gitu biar kalian nggak bosen, biar kalian akhirnya semangat lagi ngerjain tugas akhir, seperti itu. Memang tantangan tugas akhir adalah seperti itu. Dan saya sayangkan pada saat ini mahasiswa yang sedang ongoing tugas akhirnya malah tidak hadir di sosialisasi ini. Saya tidak tahu kenapa, hanya ada beberapa yang hadir seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan apa yang sudah didapatkan hari ini informasinya ya. Dan juga nanti akan saya share kembali di YouTube, di channel YouTube kita, di channel YouTube Prodi. Jadi bisa ditonton lagi apa saja sih yang harus dilakukan kalau kita mau tugas akhir begitu. Lalu silakan mendaftar di tim mentor-mentor kita. Di situ ada mentor publikasi, bagaimana nanti cara presentasi yang baik, bagaimana nanti cara menulis paper, ada tim mentor desain seperti itu ya. Misalnya nanti tugas akhirnya berminat ke desain gitu, silahkan mendaftar di tim desain. Jadi nanti pada saat tugas akhir sudah punya ilmu-ilmu desain yang bisa melancarkan tugas akhirnya tersebut. Kalau di desain nanti mentornya ada Pak Heri, ada Pak Sigit, seperti itu yang memang sudah biasa ahli-ahli di bidang desain seperti itu. Lalu nanti ada tim teknologi manufaktur, itu kita nanti akan adakan kegiatan untuk proses mengelas, proses bubut seperti itu. Karena kan kalau di dalam kelas itu sedikit waktunya untuk belajar itu. Jadi saya buka kelas-kelas mentor tersebut di luar jam perkuliahan agar mahasiswa lebih bisa mengeksplor pengalamannya.
Silahkan nanti mendaftar, dan nanti kita akan mulai kelasnya itu di minggu depan ya. Jadi nanti bisa, semoga nanti bisa menambah ilmu dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Pak Sigit, ada yang mau disampaikan Pak Sigit? Atau lagi menyimak saja dulu? Menyimak saja dulu, Bu. Okay. Ya, udah banyak tadi disampaikan sama Pak Heri. Yang penting itu skripsi tetap dijalanin. Semua mahasiswa di Indonesia itu kalau untuk lulus pasti harus mengerjakan skripsi satu. Kemudian kalau memang dirasa mampu, cepat-cepat lulus aja 7 semester. Jadi ngambil SKS lebih tiap semester, biar orang tua bangga juga. Nah, kalau masalah persyaratan itu, karena itu memang udah aturan kampus, jadi memang harus diikutin ya. Nah, itu sebenarnya nggak berat, itu disiapkan dari semester 1, 2 MKDU-nya dicicil. Sambil jalanin aja, yang penting nggak ketinggalan. Terus kalau masalah IPK, diusahakan IPK-nya yang minimal 3 atau 3 ke atas lah. Itu kenapa? Karena kalau kalian misalnya dapat IPK atau kurang, itu misalnya ada daftar PNS, kemudian daftar di perusahaan, itu mereka biasanya ada syarat minimal untuk IPK. Minimal IPK 3 untuk farmasi ini, minimal IPK 3,25 gitu. Jadi pentingnya untuk menjaga IPK juga di situ. Jadi kalau kita misalnya IPK kita mohon maaf misalnya cuma 2 gitu, itu dari proses seleksi administrasi aja kita udah kalah gitu loh, udah nggak masuk. Jadi penting juga untuk IPK dijaga selain belajar. Oke, itu sih Bu dari saya. Baik. Jangan jadikan beban, semuanya pasti melewati skripsi. Oke Bu. Ya baik, semangat Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih. Baik itu ya dari Pak Sigit ya. Jadi kita tim dosen itu baik prodi, baik dosen itu tidak ada yang menghalang-halangi niat untuk menghalang-halangi gitu ya. Maksudnya nanti takutnya munculnya gini, prodi ini banyak persyaratan, nggak mau kali kalau kita lulus cepat. Tidak, kita bahkan sangat senang gitu kalau ada mahasiswa itu yang bisa lulus 3,5 tahun gitu ya, bisa lulus tepat waktu 4 tahun lulus gitu, kita akan sangat bangga gitu karena apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan berarti tersampaikan dengan baik ke mahasiswanya, dan juga nanti nilai prodi juga akan meningkat seperti itu. Tapi kita tidak bisa juga melepas mahasiswa yang kita anggap belum bisa kita lepas gitu, karena takutnya nanti di luar sana seperti kata Pak Sigit, mulai dari IPK misal ya, dari mau kerja nih akhirnya tidak bisa kerja dikarenakan setiap melamar kerja hanya sampai tahap seleksi administrasi saja, karena apalagi kita swasta, biasanya kalau kampus swasta itu target IPK-nya itu lebih tinggi diminta daripada yang negeri. Misal kalau CPNS untuk kampus negeri itu 2,75 atau 3 itu sudah bisa, tapi nanti ada tulisan di bawahnya untuk kampus swasta 3,25. Nah, seperti itu. Jadi IPK juga harus diperhatikan. Jadi lulus cepat baik, tapi alangkah lebih baik kalau kita lulus tepat pada waktunya. Maksudnya bukan tepat 4 tahun, tidak tepat pada waktunya dengan kita bisa membawa syarat-syarat yang membanggakan itu tadi, kita lulus dengan nilai baik, kita tidak ada PR-PR lagi di kampus, maksudnya lulus wisuda hanya wisuda toh nggak punya ijazah, kan itu kan nggak baik ya. Jadi tadi insya Allah kita semua bisa lulus dengan membanggakan kedua orang tua kita, membanggakan keluarga kita, membanggakan diri kita sendiri seperti itu, dan juga Bapak Ibu dosen yang memimpin kalian pasti juga ikut bangga seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tetap semangat kuliahnya dari yang maba semester 1. Seperti kata Pak Sigi tadi, disiapkan mulai dari sekarang, nilai MKDU jangan sampai ada yang ngulang. Intinya MKDU itu mudah, yang penting rajin masuk, jangan sampai ada absen ya. Kalau absennya lebih dari 3, itu otomatis langsung dapat D atau E. Jadi pokoknya suka tidak suka harus dimasukin itu MKDU. Mentoring, hafalan surah, membaca Al-Quran, itu sudah disiapkan mulai dari maba, jadi jangan sampai nanti udah semester 6, udah semester 7 baru kalang kabut. Begitu juga untuk yang sekarang semester 5, saya ingatkan, bagi yang belum punya sertifikat banyak gitu ya, segera diikuti seminar-seminar di luar sana untuk dapat sertifikatnya, karena semester depan kalian akan berhadapan dengan life skill. Jangan sampai nanti life skill-nya ada yang
kurang nilainya seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan buat Bapak Ibu dosen, Pak Heri, Pak Sigit yang lagi di luar negeri, ya, dan kita semua yang lagi di Samarinda ataupun di luar Samarinda, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita ke depannya tetap lancar dalam menjalankan perkuliahan, dan yang sedang mau PKN ataupun sedang tugas akhir segera diselesaikan, tetap semangat apapun yang terjadi itu, pokoknya tetap semangat, itu pandangan kita sekarang untuk menyelesaikan perkuliahan kita seperti itu. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya, insya Allah baik itu online ataupun offline. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.